Hello everyone, welcome back to my video. Um, this is our third meeting so far, and I would like to continue what we were discussed in the last meeting. Actually, it's about Vignettes. Then now in this video, I will explain about this Vignettes that already being your assignment in second meeting. Okay, let me share to you the material first. Okay. Okay, everyone. Okay, last time I talked about a sample of a vignette. Yeah. And I asked you to make a summary about ratings inside these vignettes. So, if we look at this introduction, we found that there is a young Canadian woman as a teacher, actually, but she is uh, teaching in Tokyo, yeah, almost a year. And in here, there is information about her students. Yeah, she has 12 students and she teach an evening English as a foreign language class. Yeah, it means that the students is from Japanese. Yeah, because their first language is not English, so they took this class uh, to make their own English better as a foreign language. Okay, and then also in this Vignet, there is also another information about what about the long time already they learn the English. Yeah, it's about third class of semester ya. Jadi sudah 3 semester ini. Para siswa ini belajar bahasa Inggris dengan guru asal Kanada ini ya, yang mengajar di Tokyo di Jepang. And the teacher also say that all the students is uh, having a good or a pretty good idea ya. Jadi a pretty good idea-nya di sini apa maksudnya siswanya ini sudah mulai paham dengan sinyal-sinyal yang diberikan si guru ketika mulai opening class gitu ya atau kebiasaan-kebiasaan guru pada saat mengajar di kelas ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, she said that all right class, time to get started gitu ya. Jadi dia selalu memberikan sinyal awal gitu ya. Agar apa? Agar para studentsnya ini sudah mulai engage gitu ya dengan atau memberikan attention gitu ya kepada para studentsnya agar mereka tuh bisa fokus gitu ya bahwa pembelajarannya akan dimulai. Kemudian also she made a review ya, review about the material, last material that already they learn gitu ya. Last class we learn the question and answer for taking about things we own. Nah ini ya. Ini jadi dia menjelaskan dan juga mereview jadi apa yang sudah dipelajari.
Oke. Kemudian yang menarik di sini adalah di bagian yang kedua ini ya. Karena di sini ada tampilan percakapan gitu ya, conversation during the teaching and learning in the classroom gitu ya. Eh, and this is quite communicative ya between the teachers and also the students ya. Jadi mereka ada interaksi antar guru dan siswa di sini. Menanyakan hal yang sama, asking about the same things ya, things around their classroom. Dan juga tidak hanya benda-benda yang ada di sekitar mereka, tapi ada grammar yang digunakan di sini ya. Is this your pencil gitu kan ya. Jadi menanyakan kepunyaan gitu ya, kepemilikan. Nih, jadi diulang-ulang berkali-kali ya, supaya apa? Supaya siswanya itu paham bagaimana cara menanyakan kepemilikan kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini terjadi interaksi komunikatif antar guru dan siswa dan antar siswa dengan siswa. Kemudian di akhir dari Fignates ini, guru juga mereview ulang ya. Nih, no, we will see how well you can really use this language. She passed around a brown velvet bag and instruct the students to put a small personal object into the bag. Jadi, selain tadi ada terjadi conversation antar siswa dan guru, di sini guru juga praktek gitu ya. Beliau menyiapkan satu kantong gitu ya, yang nanti akan diisi dengan barang-barang dari milik siswa tadi ya yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan mereka diminta untuk menebak gitu ya, barang milik siapa dengan menanya pertanyaan yang sama yang sudah tadi dilakukan sebelumnya gitu ya. Jadi di sini ada repeating something ya. She repeats the procedure several times gitu ya. Circulating with the students, correcting pronunciation, grammar until she is satisfied that they are fluent and confident in using the structure. Jadi di sini ada proses pengulangan gitu ya, pengulangan-pengulangan kosakata dan kalimat. Gurunya juga memenahi grammar dan juga pronunciation dari siswa pada saat siswa praktek. Oke, that's it. Jadi kalau kita review one by one, tiga hal yang bisa kita tulis dari Fignet ini. Yang pertama, the teacher begins the lesson with a classic audiolingual trills. This is the way that I was trained to teach language back in the early 1970s. Despite her relative inexperience, the young teacher has confidence because the rigid set of procedures laid out in the audiolingual methodology gives her control of the classroom. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa apa? Ternyata si guru ini itu sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan audio lingual drill gitu ya. Ini adalah salah satu metode pengajaran gitu ya yang sudah ada sejak tahun 1970 gitu ya. Nah, karena tadi si guru ini sebenarnya tuh merasa unexperienced ya, inexperienced dalam mengajar gitu ya. Tapi dia sudah berusaha gitu ya bagaimana caranya agar metodologi audiolingual ini bisa dipraktekkan kepada siswanya di kelas. Okay, the second one, the teacher is active. She encourages the students with positive feedback, but also gives gentle correction when they make mistakes. She prizes the student without being patronizing. This appears to create a positive classroom environment. Jadi, ternyata gurunya selain mempraktekkan metode audiolingual, beliau juga mendorong siswanya ya untuk memberikan feedback yang positif gitu ya. Jadi kalau misalnya keliru dibenahi, tapi ketika siswanya bisa melakukan praktek conversation dengan benar gitu ya, beliau juga tidak segan untuk memberikan pricing gitu ya, memberikan selamat gitu, ucapan selamat kepada siswanya karena sudah berhasil mempraktekkan. Oke.
Nah, kenapa ini dilakukan oleh gurunya? Karena gurunya ingin membuat dan membangun positif classroom environment. Jadi lingkungan kelas yang positif gitu ya, yang menyenangkan. Okay, and then the last one, the last thing to do in this Fignet, in the second phase of the lesson, the teacher used a technique from communicative language teaching or task-based language teaching. Nah, jadi ternyata selain tadi menggunakan audiolingual drills di awal, guru ini juga menggunakan communicative language teaching. Kenapa demikian? Karena tadi sudah terjadi conversation ya antara guru dan siswa selama pembelajaran. Tidak hanya di awal, tapi juga di akhir pada saat praktek gitu ya. Dengan saling menanya, barang milik siapa ini gitu ya. Whose pen is this gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah guru ini pada Fignet pengajaran ini gitu ya, beliau menggunakan dua metode ajar. Audiolingual drills dan juga communicative language teaching. Oke. Itu ya, jadi itu adalah review dari Fignites yang kemarin saya minta kalian jadikan sebagai tugas ya di pertemuan kedua. I hope that you get the three things from this Fignites. Okay, so let's continue to the TESOL methods, approaches, and principle, and also related activities. Jadi kita akan lanjutkan ke metodologi pengajaran ya untuk TESOL yang lainnya. Tadi kan kita sudah mendapatkan dua ya, audiolingual dan juga communicative language learning. Nah, apakah hanya itu? Banyak sekali sebenarnya ya metode ajar itu ya. Di antaranya seperti yang kalian bisa lihat di layar sini, ada Suggestopedia, Silent Way, Audiolingual Method, Direct Method, Total Physical Response, Grammar Translation, and also Communicative Language. Oke. Nah, kita lihat satu-satu ya. Saya hanya akan mereview. I will review in brief for you all of these TESOL methods. Okay, let's start from Suggestopedia. Nah, in Suggestopedia method, the teacher used stories, songs, and music to engage students. Very relaxed learning environment. Jadi teman-teman semua, pada pembelajaran Sajistopedia, guru itu akan memberikan cerita ya, bisa cerita, kemudian bisa lagu atau musik gitu ya. Nih, untuk apa? Untuk membuat siswanya itu fokus belajar dan lingkungan pembelajarannya itu bisa lebih nyaman, gitu ya. Oke. And then the silent way in this method, first students learn how to say words properly. Next, they learn to read and write. They use color charts and wrote to help with the pronunciation of sounds. Jadi untuk silent way ini siswa biasanya diminta untuk apa? Belajar cara untuk mempronounce kata-kata gitu ya dengan benar. Nah, mereka juga diajarkan untuk membaca dan menulis gitu ya. Dalam hal ini, siswa itu bisa menggunakan chart atau diagram gitu ya, yang berwarna-warni gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu mereka nanti menganalisis
pronunciation sound yang ingin mereka highlight gitu ya. Jadi untuk silent way ini memang lebih cocok ketika kita mengajarkan speaking atau pronunciation gitu ya. And then ya, the next is audiolingual method. Untuk audiolingual method ini, I already about audiolingual methods. Students learn pattern of language by repeating sentences that the teacher provides. They memorize set phrases or sentences. Jadi, tadi kan kita sudah membahas audiolingual method ya. Jadi kurang lebih memang audiolingual method itu ada pengulangan gitu ya. Nah, pengulangan-pengulangan ini diharapkan untuk apa? Untuk memorize gitu ya. Mengingat. Mengingat baik itu kalimat atau frasa yang ingin dipelajari. Gitu ya. Jadi audiolingual sistemnya adalah repeat something. Oke, jadi cocok ini untuk eh, pembelajaran yang menggunakan menghafal gitu ya. And then the next is direct method. The target language is exclusively used. Learners are encouraged to make their own generalization about grammar rules. Nah, kalau direct method ya biasanya metode apa yang dipakai gitu ya, dan itu biasanya langsung diberikan kepada siswanya. Misalnya mau ngajarin grammar gitu ya, langsung saja yang diajarkan. Sehingga ini biasanya direct method ini dikolaborasikan dengan metode pembelajaran yang lain ya. And then total physical response or TPR. The teacher says command and acts them out. The students perform the same action. Kalau TPR ini, metode ini tuh kan hampir mirip dengan audiolingual, tapi berbeda gitu ya. Kalau di audiolingual itu hanya repeating gitu ya, tapi tidak ada act-nya. Kalau di total physical response, ini command and act something gitu ya. Tapi biasanya yang di command ini tuh semacam meminta gitu ya, meminta siswanya untuk to do something gitu ya, melakukan sesuatu. Dan karena diminta untuk melakukan sesuatu, berarti kan si siswa ini akan bergerak gitu ya. Makanya TPR ini cocok digunakan untuk siswa di level-level young learners gitu ya. SD, SMP itu masih cocok gitu ya. Karena mereka itu senang untuk bergerak gitu ya. Dan ini authentic gitu ya, authentic method, teaching method. Kenapa authentic di sini? Karena they learn based on or in their real life situation gitu ya. Jadi berdasarkan kehidupan nyata mereka gitu ya. Misalnya gurunya mau pakai TPR gitu ya. Kemudian mereka diminta open your book page gitu ya. Jadi ini cocok sekali untuk siswa-siswa dengan gaya belajar kinestetik gitu ya. Nih, agar apa? Apa yang dilakukan atau apa yang diminta oleh guru itu nanti akan dilakukan oleh siswanya. Jadi TPR lebih banyak ke fisik gitu ya. Do something. Nah, kadang-kadang di dalam TPR ini kita kalau praktek gitu ya sebagai guru itu kita bisa melihat apakah ada siswa yang belum paham dengan kemennya. Kalau belum paham, berarti nanti kemungkinan siswa ini bisa keliru gitu ya. Bisa keliru dalam mempraktekkan apa yang ingin atau apa yang diperintah oleh si guru gitu ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ya nanti diulang lagi command-nya gitu ya. Guru akan mengulang-ulang command-nya sampai siswa ini paham gitu ya. Biasanya TPR tuh seperti itu modelnya. Makanya kalau untuk adult learners itu TPR kurang cocok gitu ya. Kalaupun mau dipakai itu hanya sebagai ice breaking saja gitu ya untuk pengantar. Tapi TPR ini cocok kalau misalnya mau dipakai ke yang learners. Karena yang learners kan biasanya pembelajarannya juga masih sederhana.
Oke, kemudian grammar translation ini juga sudah pernah kita bahas ya di awal pertemuan. Karena namanya juga grammar translation, pasti pembahasannya seputar untuk translate ya, grammarnya bagaimana, tata bahasanya bagaimana, memorizingnya bagaimana, kemudian translatingnya bagaimana. Nih, oke. Nah, communicative language learning itu yang tadi ya, yang sudah dipraktekkan di Fignet gitu ya. Jadi harus ada komunikasi gitu antar learners-nya atau teacher and learners. Jadi harus ada komunikasi gitu ya. Learners are direct toward unrehearsed language performance in the target language. Authentic materials and real life situation are used. Nih ya. Jadi untuk memudahkan dalam menggunakan communicative language learning ini, biasanya guru tuh membuat situasi pembelajarannya juga sesuai dengan real life situation gitu ya. Agar apa? Agar nanti komunikasi antar guru dan siswa pada saat belajar itu lebih natural gitu ya. Karena semakin natural itu proses kita untuk mengajarkan apalagi belajar bahasa itu akan lebih menyenangkan gitu ya, akan lebih mudah. Karena kan sebenarnya bahasa itu kan untuk komunikasi ya. Jadi memang kalau kita mau fluent, kita mau menguasai bahasa tertentu, apalagi bahasa Inggris ya, kita harus banyak praktek gitu ya. Gitu. Jadi tidak bisa kalau kita tidak praktek untuk bahasa itu ya. Karena memang harus dipakai. Daily routine itu penting gitu ya. Oke, that's it. That's all ya, the material. But you have to know that ya, in this third meeting, I will give you a new assignment, of course, for your attendance in the third meeting. Tadi saya sudah menjelaskan in brief ya. Masing-masing ada Segistopedia, Silent Way, Audiolingual Method, Direct Method, Total Physical Response, Grammar Translation, Communicative Language. Nah, saya mau kalian nanti eh pilih salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. From the seven TESOL methods in here, and you have to review this method more deeply. Kalau tadi kan saya sampaikan dengan shallow saja ya, dengan brief saja. Tapi saya mau di assignment kalian yang ketiga ini, kalian menjelaskan lebih detail. Nanti detailnya apa yang harus kalian masukkan gitu ya. Akan saya tulis di kolom assignment-nya gitu ya. Jadi tolong baca yang benar gitu ya pada saat kalian mau mengerjakan assignment-nya. Jadi jangan asal-asalan membuat video. I hope you understand everything what I already delivered to you. Yeah. So maybe that's enough for our video today. Thank you and see you on my next video. Bye.